Langsung dari Jalan Sudirman, saya Karisma Agung, your host in My Zero Production and My Zero Podcast. Malam hari ini saya bersama dengan anak Ende yang sudah memiliki banyak karya dan juga sudah melalang buana. Dan paling poin pentingnya dia bisa berkarya di luar, ini sangat luar biasa. Dengan kawan-kawan yang sangat banyak, dengan talentanya dan juga dengan hasil yang sangat bagus yang bisa kamu cek nanti di Instagramnya. Saya punya Kapten Awi malam ini. Terima kasih. Ini seorang rapper ya, saya ngomongnya seorang rapper aja di Kapten Awi ya. Yoi, siap. Ini seorang rapper, jadi bisa langsung dilihat dengan personal appearance-nya malam hari ini dia udah gaya-gaya seperti rapper. Iya, saya suka banget. Rapper dari mana ini nih kira-kira nih? Bajunya kayak all size gitu, ya, all size. Terus juga kenakan tasbih malam ini luar biasa. Ya. Oke. Bukan bling-bling, kita nggak bling-bling Iya, soalnya. itu nggak bling-bling. Yoi, Oh. enggak. Itu yang saya suka dari Kapten Awi. Identitas dari Bulan Hasil kita pakai tasbih aja. Oh, Nggak pakai identitas dari bling-bling. Bulan Hustle dia harus mengenakan yang Not beda. bling-bling, yoi. Dia out of the box dari orang yang sudah gitu ya. Iya. Ini luar biasa nih hasilnya, keren banget. Saya punya Kapten Awi, seorang rapper Ende dan juga sudah melalang buana di kancah nasional. Dan dia sekarang udah stay di Malang dan udah tergabung bersama dengan web dari Bulan Hustle. Iya. Wow. Bulan Hasil. Luar biasa malam hari ini. So thank you banget ya buat tim-tim saya di belakang. Kita tadi udah terapkan protokol kesehatan ya, dan pastinya talent semua tim pada malam hari ini sudah vaksin dan juga sudah di swab pastinya. Ini Pasti luar dong. biasa. Harus itu kewajiban itu sebagai Itu- negara Indonesia. Iya betul. Warga negara Indonesia Betul. harus. Saya suka banget tagline-mu di salah satu lagu kamu gitu ya. Ya. Yang mana tuh? Lebih suka air jam-jam ketimbang dengan air yang dikatakan beda gitu ya. Ku butuh air zam-zam, bukan butuh itu vaksin. Oke deh, tulisannya beda ya, bukan vaksin itu Iya, ya. bukan. Oke deh, luar biasa, kenceng Iya. deh semangatnya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal Awi ini untuk pengantarnya dia adalah anak Ende, asli Ende ya, Yops, asli Ende. asli Ende dan sudah berkarya di Malang dan teman-teman itu banyak sekali di sana dan dia udah tergabung di Bulan Hustle. Oke Iya. deh, ini gimana nih Wi? Saya mau tanya perasaan kamu dulu deh buat Kapten Awi ya. Ya, gimana? Kapten, gimana nih perasaannya? Hormat. Oke, ketika Kapten sudah ke sana ke Malang, sudah punya single ini, perasaannya gimana nih Kapten? Cukup senang sih. Oke. Bisa bergabung sama anak-anak di Malang yang sangat aktif. Betul. Dan semangatnya sangat luar biasa, sangat luar biasa pokoknya. Sangat luar biasa. Iya, gitu. sulit diungkapkan. Ini alhamdulillah. Anak muda sangat, ya itu sangat luar biasa semangatnya. Saya bergabung dengan mereka juga mendapat ilmu-ilmu baru di sana Betul. yang insya Allah nanti akan kita bawakan ke Ende sini Amin ya Allah, amin ya. pelan-pelan ya. Jadi super excited ya untuk menjadi seorang yang bisa berkarya di luar sana ya. Ini jarang sekali kita pastinya bisa eksis nih kalau di sana nih. Tapi kamu bisa membuktikan kamu tergabung dengan mereka gitu. Itu kamu punya trik khusus apa sih? Oh, kalau trik khusus sih sebenarnya nggak ada. Ya karena tiba-tiba dirangkul aja sama mereka. Nggak tahu itu mereka tertarik dengan saya gimana ya, nggak tahu. Akhirnya udah ditarik sama mereka. Mungkin karakter dan juga mental kali ya ini membuat si Awi ini dia bisa bergabung di. Bisa jadi. Iya benar. Jadi saya ketika melihat wah ini kan banyak pendatang di sana kita. Iya. Orang kita kan banyak sekali di Malang gitu ya. Yup. Entah itu dia sebagai seorang pelajar, dia sebagai seorang yang mau ingin bekerja di sana, yang punya bakat juga di sana, tapi kan jarang kan yang bisa tergabung di situ. Dia Iya. bisa di-hire oleh satu web itu dan anak-anak yang banyak, anak-anak nongkrong Malang lah ya istilahnya. Luar biasa. Iya benar. Tepuk tangan dong. Yuk. Oke, jadi mungkin next Kapten Awi nanti bakal ada Kapten Habib ya. Kita doakan bersama deh ya. Nyusul deh. Oke, itu abang lo kan? Abang Iya, ya? Abang, Pak Habib, abang itu. Pak Habib. Iya. Saya pernah melihat dan juga pernah membaca di salah satu artikel ya, ini menerangkan tentang Bulan Hustle itu sendiri ya. Ya, Bulan itu adalah Hustle. salah satu web, adalah platform kalau saya ngomong seperti itu ya, Kapten Awi. Kita mau tahu dong dan juga kaula muda My Zero Podcast dan juga kaula muda di seluruh Nusantara Indonesia mau tahu seperti apa sih Bulan Hustle itu sendiri? Bulan Hasil itu kayak ruang media kreatif bagi para musisi, Betul. beatmaker, rapper se-Indonesia Iya. untuk membuat sebuah karya seni dengan konsep kebersamaan yang begitu erat, kreativitas dan seni budaya Indonesia kita sendiri itu tentunya. Oh. Yoi. Oke, keren. Jadi kita nggak keluar jauh-jauh ikut-ikut tren-tren orang luar buat apa? Kita harus membanggakan Indonesia. sendiri dengan seni budaya kita masing-masing. Ini dengan Nusantara Iya. sendiri ya. Karena kita di Bulan Hasil
dari beda-beda pulau semua tuh. Saya dari Flores. 2 kita nih ada dari Flores, satunya Carnivora Rasta. Carnivora Rasta. Iya, juga dari ND. Oh, si siapa itu ya? Si Rasta ya? Yo. Ya. Yang lainnya ada yang dari Sumatera, Palembang, Betul. ada juga dari Papua dan dari Pacitan. Oh ya, dari Pacitan Ya, juga di ada. Jawa Timur. Jawa Ya. Timur juga ada tergabung. Itu foundernya juga. Cygnus MP. Cygnus MP itu foundernya dari Pacitan Foundernya, dia. ya. Oke, deh, selamat malam Pak. Salam hormat nih buat sampean di sana ya. Ini luar biasa. Jadi Blind Hustle ini dia cuman bukan melihat anak-anak yang berada di Pulau Jawa aja, tapi dia bisa merangkul semua. Dari Papua tadi kata juga Iya, ada ya. bener. Dari Papua juga ada, men. Oke. Ada jauh banget Papua bisa sampai kita bisa Iya. rangkul. Dia bisa merangkul. Siapapun bisa. Termasuk saya sebagai seorang presenter dan juga master of ceremony bisa nggak sih? Kita sangat terbuka. Oh walah, Cleo ini tempat. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang lain. Oke deh. Oke. Jadi Cleo, kita berdua harus masuk di Blind Hustle ya. Oke, ini mumpung web terbesar, ini platform keren. Jadi mungkin karya kita bisa diakomodir ya sama Blind Hustle. Terima kasih Blind Hustle dan juga para foundernya. Ini luar biasa. Jadi clue-nya bukan hanya rapper doang, bukan cuma beatmaker Ada doang. iya, beatmaker, rapper, sementara masih itu aja. Oke. Dia punya goals-nya apa nih dari Blind Hustle sendiri? Ya, goals-nya kita tuh kita sih sebenarnya nggak ikut sama seperti anak hip hop sekarang. Kita membuat suatu yang berbeda. Seperti apa itu, Pak? Ya, seperti kemarin contohnya ya dengan sosial kita juga. Seperti kemarin kita barusan merilis EP yang ada di website itu. Kita yang orang-orang lain sepertinya jualnya EP ya, jual CD atau jual apa. Kita kemarin jual EP dengan harga 50.000, 7 track. Anda membeli sebuah EP itu Anda sama saja menanam satu pohon. Oh. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi kita bekerja sama dengan Lindungi Hutan Indonesia. Lindungi Hutan Indonesia, hashtag Lindungi Hutan Indonesia. Saya juga pernah membahasnya nih di artikelnya si Blind Hustle ini, ada Blind Hustle Nusantara ya. Nusantara Festival 2021. 2021 ini bakal panjang sampai pada tanggal 30 September 2021 untuk bisa, yang mau beli albumnya bisa silakan cek di websitenya blandhustle.com. Di sana kalau Anda mencintai tanaman, betul. Ya, Anda boleh beli albumnya. Oh gitu. Jadi seluruh hasil penjualan dari mini track, single dan juga album dari anggota-anggota Blind Hustle itu akan didonasikan untuk Lindungi Hutan Indonesia ya. Penanaman pohon. Penanaman pohon. Itu dengan berapa price-nya, price list-nya? 10.000 bukan atau dengan 50.000-an? 50.000 50.000 ya. Anda membeli satu album, dapat album sama dengan Anda menanam satu pohon itu tadi. Jadi sama saja Anda membeli nih, kasih uang nih 50.000. Benar. Itu sama saja Anda udah menanam pohon. Jadi nggak cuma lagu aja yang kita kasih. Anda juga bisa menanam pohon. Bisa juga menanam pohon. Ini kerja sosial ya. Kerja sosial dari anak-anak Blind Hustle sendiri, dari si Kapten Awi juga ini tergabung. Soalnya banyak yang sudah bakar hutan ya orang-orangnya. Oh iya, itu hutan udah banyak kebakaran. Jadi kita berangkat dari kemarin ya. Banyak sekali media menerangkan bahwa kebakaran hutan Indonesia itu sangat para korporat sana itu. The large corporate juga sebenarnya harus juga perhatiin nih, bukan cuma musisi aja, tapi bagaimana seluruh stakeholders di Indonesia, Nusantara bisa melihat yang sama nih. Ini gebrakan dari Blind Hustle ini luar biasa ya. Jadi dilihat bukan cuma musik aja, di mana di situ dia bisa menyampaikan dan juga bisa memberikan representing anak muda. Seorang rapper itu dia juga peduli kepada lingkungannya. Harus itu. Harus ya. Harus. Luar biasa. Jadi tidak salah kalau melihat albumnya si Kapten Awi ini tuh banyak yang nuansa. Albumnya Blind Hustle. Albumnya Blind Hustle dan juga video klipnya itu banyaknya dari alam-alam sekitar gitu ya. Yoi. Itu berangkat mungkin dari cinta lingkungan seperti itu. Oke, saya juga mau tanya nih kepada Blind Hustle sendiri dan juga kepada Kapten Awi. Selain kamu sebagai artis nih, sebagai anggotanya, kamu juga punya idealis juga dong untuk tergabung di Blind Hustle sendiri. Dan goals terbesar kamu, tujuan kamu untuk tergabung di Blind Hustle sendiri seperti apa? Pasti kamu kan ketika sudah berkarir ya sebagai seorang rapper pasti punya nuansa berbeda dong dari rapper-rapper sebelumnya. Ya, inginnya sih menyatukan semua rapper-rapper ini. Kita membuat wadah ya di sini, wadah yang baik tentunya untuk sosial juga. Jadi tidak hanya mengikut tren-tren yang di luar, bling-bling lah, apalah segala macam lah. Makanya sedangkan tidak peduli dengan lingkungan kita sendiri contohnya. Betul. Iya. Jadi kedepannya insya Allah kita akan membuat yang terbaik lah untuk
budaya kita Untuk sendiri. budaya Indonesia. Salah Kita mengangkat budaya Indonesia, bener. nggak mengangkat budaya orang luar. Nggak mengangkat budaya orang luar. Nggak. Itu secara rapper sendiri gimana nih kalau nggak mengangkat budaya dari luar? Nah, makanya kita berbeda. Iya, berbedanya dengan sentuhan musiknya pasti. Iya, musiknya juga. Dari musik yang sampean ya. Dari musiknya kita, para beatmaker tentunya mereka kan buat dari ya sampel-sampelnya itu mereka sebelum buat beatnya itu mereka kadang semedi ya bahasanya semedi yang mereka Ya. semedi di alam. Oke. Akhirnya mereka mendapat ketenangan di situ. Akhirnya musiknya ya terbawa suasana yang mereka dapat itu. Oke. Jadi kita gimana caranya musik-musik ini harus bisa insya Allah diterima di masyarakat biasa. Amin, amin ya Allah. Gak cuma di kalangan hip hop aja. Untuk kalangan Target seluruh, kita ya. Targetnya ini Ya. untuk marketnya juga bisa global dia. Iya. Dia bisa diterima oleh seluruh pendengar ya, seluruh viewersnya dia buat semua. Gak harus hip hop doang yang dengar. Nggak boleh. Makanya tadi sempat saya juga kepoin di Blind Hustle Instagram itu ada perpaduan antara hip hop and jazz. Oke. Itu kayaknya nge-mixnya keren banget. Iya, ya. beatnya itu Itu sampelnya. beatnya, sampelnya keren banget. Itu buat kita dari nongkrong, buat kita yang lagi asik no jalan-jalan ya, itu bareng Samon juga enak saat didengerin. Ini kenceng banget ya. Saya juga pernah melihat, pernah mendengar dan juga pernah menonton ya. Biasanya ada rapper tuh dia ada nge-mix, ada kayak lagu-lagu gamelan, pakemnya Indonesia. Wah, ada tuh di track keempat kita tuh. Kita pakai kemarin kebetulan anak-anak tuh pakai di track keempat kita nanti boleh Serius, dilihat di luar ada asal. itu? Iya, pakai bahasa Jawa itu. Jadi kita lagunya di chorusnya pakai bahasa Jawa itu. Itu yang saya seneng ya. Jadi nggak bahasa Indonesia doang. Hip hop kan kebanyakan bahasa Inggris lah. Hip hop bahasa Inggris lah. Memang bahasa Inggris ada, cuma kita di situ kita pakai bahasa Jawa. Jawa dan nggak ngilangin pakem musiknya ya. Ya, Tetap berbudaya tadi. berbudaya, makanya saya bilang ada perpaduan Kita antara tradisional dan modernitas di situ. Iya. Itu yang membuat rapper Indonesia tidak kalah sayang sama rapper di luar. Bedanya adalah dia pakai musik tradisional dan juga dengan gunakan languages dari bahasa lokal. Oke. Wih, keren banget deh. Insya Allah nanti kita akan buat lagu juga pakai bahasa Indo. Oh, amin amin. Itu ditunggu. Iya, haruslah. Kamu anak indie Kapten. Yoi. Jadi ditunggu gimana cara nanti ketika sama Blind Hustle sendiri ya, Kapten. Kamu bisa nge-mix deh bahasa daerah ND. Iya. Ya, pasti. Insya Allah. Kalau bikin lagu tuh biasanya inspirasi dari mana sih seorang Kapten Awi? Kalau inspirasinya sih dari mana aja. Dari mana aja. Dari mana-mana mata memandang gitu. Iya, di mana aja bisa tadi kita bisa melakukan semedi dulu. Sama dia. Semedi ya. Ritual. Gitu. Kita ritual ini. Ritual nggak semestinya harus mistis kan? Iya, jadi kita mesti dengan ada ritual apa, latihan apa, treat apa dulu deh. Baru deh. Jadi nanti kita membawakan kemana sesuai temanya mana, sesuai dengan beatnya juga tadi dibuatnya di mana. Jadi lirik kita nggak jauh tentunya dari itu. Dari alam, dari nuansa lingkungan, Iya. dari Indonesia, Iya. gitu loh. Oke deh, ini kan semangat berkarya ini sangat dipatrikan oleh Kapten Awi ya. Dia rapper ini beda. Jadi bukan kayak kalau kita lihat personal appearance juga kan kadang-kadang bling-bling semua ya. Bling-bling, terus mereka juga pakai swag ya. Kayaknya agak swag, terus ada juga dengan gold, ada jam tangan juga gold, semuanya itu serba Giginya bling-bling juga lah. ring Gigi juga juga, kadang-kadang yoi. gold. Itu makanya itu yang membuat beda dari rapper Indonesia ya. Iya. Gimana caranya bisa membangkitkan gairah para pendengar dan juga para penonton deh. Ya, kita juga nggak perlu bling-bling, juga harus bisa naik. Benar Nggak bro. cuma harus pakai bling-bling, tapi nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi targetnya kita biasa-biasa aja dulu. Iya, Nanti santai aja udah. Santai aja dulu. Keep it chill. Iya oke deh. Yang penting pastinya kita berkarya dulu ya. Iya, siap. Itu yang Soal paling diterima nggak diterima itu pastinya walau alam ya. Pastinya Iya. kita udah berkarya secara tulus, ikhlas. Oke, buat Kapten Awi sudah ada berapa karya nih? Penjualannya itu bagaimana? Sementara ini kemarin awal saya berkarya sih itu di 2019. Wah, lama banget ya. Iya, 2019 Udah bulan 4 tahun. September. Ah. Itu pertama saya dirangkul sama anak-anak dapur rap musik. Itu anak-anaknya dari Papua, Manokwari yang berdomisili di Kota Malang. Oke. Ya, rilis lagunya sama mereka tuh berempat itu kita. Featuringan 4 orang. Akhirnya di situ kemudian saya ditarik sama Blind Hustle ini tadi. Oh ya. Barusan sekali rilis akhirnya Kamu demo-demo ke Blind Hustle tuh gimana? enggak ada demo-demo. Kok bisa dilirik itu gimana ceritanya? Enggak tahu saya. Kamu main ngetek-ngetek dia atau gimana? Enggak, pertama saya suka sih sama musiknya nih, anak foundernya Blind Hustle si Signa SMP nih. Oke, Saya dari suka sama Pacitan. musiknya gimana, beatnya gimana, suka. Akhirnya dia narik. Ya udah di situ dia mengajak bekerja sama untuk
rilis EP kemarin, Oke. Bulan Nasr New Santara Festival 2021, dan di track itu dia masukin saya satu track Satu ketujuh. track? Iya. Itu dengan proses itu gimana? Ada deal, ada make a deal-nya, pembagiannya berapa tuh? Udah pasti dong dari kalian sendiri, dari MUI Yoi. udah ada dong. Iya, jadi rilis keduanya itu di Bulan Hasil, dan kemarin ketiga rilisnya itu di Mofos. Di movos.id. Iya. Pasti anak-anak hip hop tahu semua tuh Mofos Oh, tuh. iya. Nggak mungkin nggak tahu tuh Mofos. Itu mesti dikepoin tuh Di Indonesia Mofos.id. udah ada nama tuh dia tuh. Oh iya banget. Yoi, Bang Jadi Mofos, Bang MS, peace out. oke deh. Selamat malam Bang ya. Itu juga salah satu Iya. salah satu anggota dari movos.id. Dia yang apa? Founder. Iya, foundernya Oh, Mofos. luar biasa. Salam kenal Bang ya. Mungkin nanti bisa main-main ke Ende Bang ya, bisa langsung lihat yang namanya Bumi Kelimutu. Iya, Dan amin. Bumi Kelimutu itulah ikon dari Ende sepertinya, seperti itu. Berarti circle kamu itu dengan anak-anak nongkrong kamu sendiri semuanya dengan genre yang sama pastinya. Berbeda-beda banyak. Oh iya. Iya, ada yang dari genre ya rock and roll, ada yang hardcore, ada yang indie, ada yang ini. Tapi ketika kita misalnya ada buat acara nih, anak Siap, hip hop siap. ada buat acara, mereka bantu. Oh iya. Ya mereka saling membantu. Kalau mereka ada buat acara, kita juga membantu mereka, saling membantu gitu. Itulah makanya kehebatan dari Itu yang penting. itu yang penting, Harus Bang. bekerja sama. Teamwork. Iya. Jadi Jadi gimana? bukan kita saling gengsi-gengsian. Sikut-sikutan. Iya, sikut-sikutan udah nggak zaman, Pak. Udah nggak zaman gap. Mau tunjuk jago di mana? Oke. Tunjuk jago lebih, Oke. lebih jago yang korupsi. Lebih jago mereka yang berdasi pasti. Iya, yang korupsi juga. Oke. Jadi saya takutnya seperti itu. Takutnya kita bagaimana nantinya ini kamu salah satu orang yang udah membuktikan nih. Terbukti bahwa circle kamu aman, Aman. kamu bekerja dengan teamwork, Iya. hasilnya seperti kamu. Iya. Berada di Bulan Hustle untuk di web itu. Itu Dan luar juga biasa. banyak teman-teman yang mendukung saya. Yang mendukung. Terutama dari anak-anak di Malang Hip Hop halaman belakang. Oke, itu Ya, mereka yang community. sangat mendukung, iya. Community kamu sendiri. Itu cara ngebuat event tuh gimana sih? Kalau mohon dibagikan ya buat semua kaula muda. Nah, kemarin ya kita sempat buat event 2 kali ya di Malang ya. Selama masa PSBB itu kita buat event salah satu. Kok bisa buat saat PSBB? Bisa dong, mana nggak bisa? Harus wah. bisa. Oke. Jadi di Indonesia masih belum sempat ada event karena adanya PSBB. Kita di Malang ya kita buat adain acara. Didukung gitu. sama pemerintah setempat. Gak didukung lah, kan PSBB mana ada didukung. Nggak didukung. Kita lawan arus aja. Akhirnya ya digerebek. Tapi acaranya digerebek, udah Pak. selesai. Udah selesai. Udah selesai, aman. Jam 9 tengtong udah harus selesai Iya. kan. Dan jam itu 9. masuk koran juga itu. Masuk media. Masuk koran. Oke deh. Jadi gimana tuh pada saat gerbek begitu? Ya udah kita jelasin aja. Jelasin. Kalau kita kangen manggung, kita butuh acara. Ini suka duka para musisi ya, yang juga harus dituangkan oleh anak Indonesia. Suka duka para musisi, kangen banget manggung ya. Iya, kangen banget di semua musisi Indonesia pasti kangen banget manggung. Wih, Lagi kangen masa-masa juga. sekarang nih pasti. Bosen masa cuma manggung di depan kamera, live virtual kan, aduh, nggak ada Bosen ya. penontonnya, nggak ada ini, nggak Nggak ada apa, nggak ada impress, nggak ada Iya, nggak dapat impressnya, ya. nggak dapat kita feel-nya ya. Feel-nya untuk para audiens juga nggak ada. Iya, benar. Kadang-kadang juga sama kita biasa kalau MC virtual wedding gitu ya. Iya, tapi Kita yang kedua, biasanya- acaranya makanya kita buat agak jauh tuh di Batu kita buat acaranya. Oke. Jadi agak ke gunung Ke sedikit. gunung. Iya, biar nggak digerebek sama orang-orang itu. Makanya Tapi kita kan- lari. Oh. Agak jauh dikit. Itu yang kedua, yang kedua dibuat. Tapi bukan tambah sepi, malah tambah rame, tambah pecah. Karena orang-orang ini udah pada kangen manggung, kangen acara, makanya Kangen. orang-orang datang semua lah. Pasti udah di swab semua dong, udah Hah? udah divaksin semua dong. Nah, itu pastinya. nggak tahu tuh anak-anak. Nggak tuh, tahu Pak. walau Iya, alam nggak lah. Tahu tuh mereka tuh. Pas pada dasar prinsipnya kita harus menerapkan protokol kesehatan Iya, ya. harus. Betul Bib ya? Betul, Oke. harus itu. Kalau nggak bisa tertular COVID semua nanti. COVID sangat berbahaya soalnya di sini. Iya, itu sangat berbahaya. Banyak sekali itu Sangat bahaya. berbahaya. Jadi kita berdua sebagai kaula muda sangat percaya COVID itu ada. Ada. Jadi harus menjaga protokol kesehatan Yoi. buat semuanya. Oke, the next Q&A buat Kapten Awi. Yo. Sekarang kamu lagi sibuk project apa sih? Yang terbaru dari kamu tuh apa sih gebrakannya buat Nah. kamu Nusantara? Project berikutnya sih gara-gara kebetulan saya lagi di Ende nih ya. Siap. Untuk saya nggak. Saya coba rokokmu ya. Oh iya, silakan guys. Jadi sore kita ngerokok nih. Jadi merokok tuh memang membunuhmu. Yang beli boleh. Iya. Jadi ada lagi buat project sama anak-anak di Malang. Oke. Meskipun saya lagi di ND, saya tetap tetap apa? Produktif. Iya Tetap dong. produktif. Iya Gak cuma dong. di Malang aja. Saya di sini saya cari anak-anak. Alhamdulillah dapat ketemu teman-teman yang mempunyai studio juga di ND. Akhirnya kita bekerja sama untuk tetap produktif karya-karya.
Oke. Iya, ada beberapa lagu yang belum dirilis, masih dalam proses. Itu masih waiting listnya pasti ya? Iya. Daftar tunggu untuk karir selanjutnya. Ada 3 sampai 4 lagu ditunggu. Ditunggu ya? Oh, iya. Apakah dengan nuansa yang sama dengan kayak Agak sedikit berbeda sih. sedikit berbeda ya? Iya, sedikit berbeda. Kayak Iljah kemarin itu. Ilja, iya. Itu Kenapa sangat Iljah tuh? easy listening, you know. Menurutmu gimana tuh? Kalau menurut saya itu easy listening. Saya tuh bukan pecinta lagu seperti yang Bapak buat kan, tapi ketika saya mendengar kok enak ya. Bapak Ya, Bapak Kapten Awi. Kamu si Kapten. Kenapa belum sih? nikah, saya belum punya anak. Belum punya anak. Oke, Iya. seperti itu ya gebrakannya ya. Iya. Bakal ada sentuhan-sentuhan yang sama tapi dengan nuansa yang sangat berbeda. Iya. Wih, luar biasa. Kamu kenapa mau dikatakan nama Kapten? Karena kalau saya nama sendirian Kapten Ali ya, mungkin orang-orang di sini banyak yang belum tahu, di kalangan hip hop juga. Kenapa saya menamakan Kapten Alwi? Kapten itu saya gandekan dengan nama saya Awi. Dikarenakan kapten ini saya artikan orang tua saya sih. Really? Iya. Jadi Seperti apa itu? kemanapun saya mau berjalan nih, mau kesini, mau ini, mau coba ini, mau coba itu, saya pasti minta persetujuan ke orang tua dulu. Dan juga minta petunjuk jalannya gimana nih, setuju nggak ini pasti, makanya saya dampingi nama Kapten. saya Kapten Alwi itu ya orang tua saya sebagai kapten saya di hidup. Oh ya, sebagai pedoman hidup ya. Iya, pedoman. Sebagai pedoman hidup, dia minta restu dulu deh orang tua untuk berkarya. Iya. Itu wajib diteladani oleh seluruh Nusantara kaula muda ya. Oke, wajib berminta restu sama orang tua nih biar karyanya bisa bagus seperti Meroket. Meroket dan Yoi. juga menanjak tajam ya. Amin deh buat Kapten Awi. Kapten, di sini saya juga masih ada Q&A buat Kapten. Ini hasil dari kita rembuk sama-sama ya dan bersama tim. Cara buat album tuh gimana sih? Ribet nggak sih sebenarnya? Apalagi dengan jumlah persaingan di kota Malang sendiri juga sekali bermungkin pastinya. Sebelumnya saya juga belum pernah merilis album dan akan merilis album. Sepertinya sih yang kemarin kita membuat EP itu ya sebenarnya nggak ada rumit sih. Ketika semuanya otaknya berjalan dengan satu tujuan, terbuka, bekerja sama, itu sangat gampang. Kita mengerjakan EP kemarin itu dalam waktu 4 bulan dengan bisa mengumpulkan 17 rapper, 3 penyanyi dan 3 DJ dari seluruh Indonesia. Itu kegiatan kalian? Iya, kemarin dengan waktu 4 bulan aja. Waktu 4 bulan kalian mengumpulkan 17 rapper, 3 penyanyi dan 3 DJ and 1 DJ dari Sabang sampai Merauke. dari Sabang sampai Merauke. Iya. Gila, akomodasinya gimana? Iya. Berarti 4 bulan itu kalian sudah ngumpulin jumlah finance yang sangat luar biasa nih. Iya. Dan salah satunya itu ada saksofonnya Raisa juga tuh yang main. Serius? Iya. Wow. Itu bayaran juga fantastis. Iya. Dan kalian semua membuktikan bisa Gak ada yang nggak bisa. handle semuanya. Iya, kalau kalian produktif ya pasti bisa lah. Kalau Oke. kalian cuma duduk-duduk diam-diaman, nggak ada ide yang kalian tuangkan ini nggak bisa. Kalau cuma omong doang, semua orang ngomong kan bisa. Iya, bayi aja pun bisa ngomong bayi. Tapi ketika ide dikumpulkan jadi satu dengan satu tujuan, kebersamaan, terbuka, pasti jadi. Jadi ya. Dan alhamdulillah ya jadi. Alhamdulillah bisa langsung dilihat di mana nih nanti kegiatan itu. Masih ada Blanasel. arsipnya. Iya, Di cek aja di Blanasel. blanasel.com, Blanasel.com. di YouTube Blanasel Kolektif ada. Oke, di YouTube Blanasel Kolektif. Bisa langsung disimak, bisa langsung dilihat di sana ya, kaula muda dan juga teman-teman sahabat My Zero. Dan yang sekarang nih untuk Kapten Awi ya. Ini panggilnya Kapten. Ternyata Kapten dia menyadur dari istilah bagaimana orang tua sebagai pionirnya, sebagai pedoman hidupnya. Makanya namanya Kapten Awi. Oke nih, apa nih pesan-pesan ke depan buat para produser dan juga kaula muda? Untuk teman-teman semua, untuk para produser, pelaku-pelaku hip hop di Indonesia, khususnya di ND ya, kota kita sendiri, bikin sesuatu perubahan yang menarik dengan musik. Serius, itu seru. Bikin sesuatu yang Berubah, jangan itu aja ya. Iya. Bikin sesuatu perubahan dari musik. Bener. Serius, itu seru banget. Seru loh. Jadi nggak itu aja jalannya. Saya berpikir bahwa kita juga harus mencoba yang namanya mendobrak. Iya. Kita harus mendobrak. Harus berani mendobrak gaya. Selama itu baik. Selama itu baik, nggak keluar dari koridor, Yup. lakukan, jalani aja. Gitu kan? Jangan monoton di situ-situ aja. Jangan gitu-gitu. Kalian anak muda, punya ide banyak. Itu yang kamu lakukan juga di sana. Iya, itu yang Dan kita terbukti. terapkan di sana. Iya, dan makanya- terbukti. Semua orang bisa. Iya. Orang pinter-pinter kok, apalagi orang-orang di sini pasti pinter-pinter Pintar semua. nggak mungkin. semuanya. SDM-nya juga sangat mumpuni ya. Yup.
ini wadah-wadahnya juga sekarang udah pada lengkap semua. Ayo semangat. Semangat berkarya, Produktif, berkarya. Jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan walaupun saat pandemi begini ya. Iya. Justru lebih kreatif dong kalau lagi pandemi Iya, begini. bener banget. Gimana caranya ngebuat event virtual gitu ya. Saya aja bakal nanti September bakal ada event virtual juga nanti, One Night with Karisma. Nanti ada satu dari gandengan BUMN. Weh. Rencananya mau undang dia. Oh, serius? Serius. Oke. Tapi kita dilihat sama budgetnya dulu. Ini orang nasional pasti. Waduh, jangan terima apa. Iya, nanti ini aja santai. Nanti bakal ngomong sama manajemen deh. Manajemennya dari BUMN itu. Siap. Sama Kapten Awi-nya. Ya. Oke, Kapten itu advice dari Kapten buat semua kaula muda ya. Iya. Terutama buat kaula muda Ende nih Kapten. Iya. Oke, luar biasa. Terutama buat kaula muda Ende. Oke deh. Kapan lagi coba kita berguru sama Kapten Awi ini? Mumpung dia ada di Ende, bisa kita Waduh, jangan tanya-tanya. berguru dong. Saya belum bisa apa-apa, baru-baru nih. Jangan, nggak boleh. Aduh. Saya aja sudah berkarya di Ende, untuk tembus ke sana pun agak berat sebenarnya. Beratnya karena apa? Beratnya karena apa? Karena kita kekurangan namanya platform media, bukan dari media elektronik, media, tapi platform seperti yang sekarang ini banyak digandrungi oleh kaula muda adalah digital platform gitu kan. Yeah. Dia bisa dia bisa merangkul para musisi dalam satu wadah itu wajib harus dilirik gitu kan. Nah itu mungkin juga saya juga sebagai seorang MC dan juga presenter di Ende juga harus ke situ. Biar karya saya, biar suara saya juga didengar oleh nasional gitu kan. Kapan lagi coba kita harus bisa kepo-kepoin cari tahu untuk bisa berkarya lebih bagus ke depan. Selain cuan yang juga tambah tinggi, rekeningnya gendut, famous deh kita ya. Tambah banyak relate sama followersnya gitu intinya gitu ya, sebagai kalau untuk mau berkarya. Saya di sini sama tim juga bisa nggak sih Awi bisa perform sedikit deh? Apa nih, gimana nih? Perform rapper deh, nge-rap aja deh gitu deh. Tapi ada kata-kata My Zero-nya. My Zero-nya? Iya. Atau lagunya Awi aja deh. Kalau lagi gak apa-apa kalau ada kata-kata My Zero, harus lah. Oh, ada kata-kata My Zero-nya. Wih, ini sebenarnya ini no settingan loh ya. Enggak ada settingan di belakang layar tadi. Tapi ketika saya ngomong gini bukan menantang tapi ditodong langsung, Awinya bisa. Serius? Harus bisa lah, harus. Oke deh. Tapi ada kata-kata My Zero-nya. My Zero. Yoi. Oke deh. Yo, cek. Oke deh. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapten Awi, please welcome. Now you must know, ini sarakat Lawa lambu saya siapkan kala hujan lebat. Di My Zero ku temukan kehangatan. Salam hormat warga Ende, Kapten Awi jangan kau lupakan. Wey, thank you banget Kapten. Luar biasa buat Kapten deh. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa kepoin terus Kapten Awi di Instagramnya. Awi. Nanti bakal ada di bawah ini ya, di bawah bakal ada di bawah layar pastinya, dan juga di Facebooknya ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada Facebook. Ada sih, cuma jarang aktif. Lebih aktif di Instagram pastinya. Dan juga di Blanastel di Blanastel YouTube, blanastel.com, dan juga ada YouTube saya Kapten Awi. Oke deh. Iya. Boleh. Thank you banget. Karena kepoin nanti bakal ada di bawah layar deh. Ini luar biasa banget buat semuanya. Dan terima kasih buat semua tim. Terima kasih buat pengarah acara malam hari ini ada Clea Lutsina. Terima kasih. Buat direkturnya ada Habib Al-Habsi. Terima kasih juga buat ownernya untuk malam hari ini ada Marto Sohan di My Zero Official and My Zero Production. Saya Karisma Agung langsung dari Jalan Sudirman Ende. Inilah My Zero Podcast. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Awi. Thank you.